secara final untuk pengajuan informasi Kemenpan RB ini secara resmi sudah ditutup dan juga dipublikasikan daftar daerah yang tidak akan mengadakan seleksi P3K di tahun 2023 dan juga dipublish terkait tentang formasi 2023 ini adalah sangat sedikit sekali. Nah, di sini dari daerah yang tidak mengajukan formasi dan sama halnya nanti tidak akan mengadakan seleksi P3K di tahun 2023. Kira-kira bagaimanakah nasib guru honorer yang tidak lulus pada P3K guru di tahun 2023 ini dikarenakan daerahnya nggak membuka pendaftaran maupun juga yang tidak kebagian formasi. Tentunya nanti dari P1, P2, P3, P4 ini nanti akan wajib bersiap ya untuk ikut aturan baru, yaitu pengadaan calon ASN untuk formasi ke depannya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Seperti yang kita ketahui bahwasannya berdasarkan dari surat edaran Kemenpan RB tertanggal 14 Maret tahun 2023 perihal pengadaan aparatur sipil negara di tahun 2023. Sebenarnya dari Kemenpan RB ini sudah memberikan ruang kepada pemerintah daerah dan juga pimpinan dari pimpinan kepegawaian pusat ya untuk mengajukan formasi. Dan juga pengajuan formasi ini adalah final ini kemarin diberikan batas waktu sampai dengan tanggal 30 April tahun 2023. Lautnya kalau misalkan pada batas waktu yang sudah ditentukan tidak mengajukan formasi ke Kemenpan RB, sama halnya tidak akan melaksanakan pengadaan ASN di tahun 2023. Berdasarkan dari surat edaran dan juga artikel yang ada kita cuplik dari cpn.com, yang mana sebenarnya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini sudah memperpanjang untuk pengajuan formasi lewat e-formasi hingga tanggal 7 Mei tahun 2023. Artinya untuk saat ini sudah cut off, sudah ditutup untuk formasinya. Nah, selanjutnya berdasarkan dari data terbaru cut off tanggal 10 Mei tahun 2023 didapatkan yaitu statistik usulan formasi ASN tahun 2023 sebagai berikut. Untuk pengadaan yang teknis di sini untuk CPNS ini pusat ada 18.695, kemudian untuk daerah tidak ada. Kemudian untuk pengadaan P3K pusat di sini ada 100.776, kemudian di daerah 79.034, sedangkan untuk P3K guru sendiri di pusat ini ada 169, kemudian di daerah ini hanya 278.102. Nah, selanjutnya di sini juga disampaikan yaitu untuk nakes, kemudian juga untuk usulan formasi dosen, baik itu yang CPNS maupun juga untuk yang P3K. Nah, selanjutnya di sini terdapat yaitu rekap usulan kebutuhan di tahun 2023 ya. Ini adalah untuk yang pusat, kemudian yang untuk di bagian daerah. Nah, kemudian pada seleksi di tahun 2023 ini ternyata ada banyak sekali daerah-daerah yang tidak mengusulkan formasi. Dan tentunya daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini nanti sama halnya tidak akan mengadakan seleksi P3K guru di tahun 2023. Bukan hanya tidak mengadakan seleksi P3K guru, namun juga tidak mengadakan seleksi P3K teknis dan juga kesehatan ya. Kalau misalkan daerah ini tidak mengajukan formasi ke Kemenpan RB, sedangkan untuk saat ini informasi sudah di cut off. Dan seperti yang kita ketahui bahwasannya disampaikan oleh Dirjen GTK untuk seleksi P3K guru di tahun 2023 ini nanti masih menggunakan Permenpan RB yang lama. Artinya di sini nanti masih ada sistem prioritas yaitu P1, P2, P3 dan juga P4. Ini merupakan nanti putaran terakhir ya untuk menggunakan sistem lama ini. Nantinya kedepannya setelah tahun ini maka untuk pengadaan CASN ini menggunakan sistem yang terbaru. Jadi nanti tidak akan ada lagi entah itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum. Nah, kira-kira bagaimanakah nasib guru honorer yang tidak dapat penempatan di tahun 2023 ini? Entah itu dari P1, P2, P3, P4 yang tanpa formasi maupun juga yang nantinya daerahnya tidak membuka formasi. Tentunya nanti akan mengikuti aturan terbaru yang akan berlaku mulai tahun 2024.
Ya, mana secara ringkasnya mulai tahun 2024 nanti maka di sini akan diberlakukan yang namanya marketplace calon guru ASN. Nah, untuk masuk ke dalam marketplace calon guru ASN inilah nantinya dari guru honorer ya. Dari guru honorer ini nanti akan ikut seleksi calon guru ASN, nanti akan bisa dibuka setahun 2 kali. Kemudian kalau misalkan guru honorer ini lulus seleksi calon ASN tentunya dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka nanti akan bisa masuk ke dalam marketplace calon guru ASN. Kemudian jalur kedua inilah dari teman-teman lulusan PPG Prajabatan. Nah, lulusan PPG Prajabatan setelah nanti menyelesaikan kuliah PPG-nya selama 1 semester dan dinyatakan lulus UKM PPG, yang nanti mulai tahun ini akan diubah menjadi UKPPG, uji kompetensi PPG, maka langsung akan bisa mendaftar ke dalam marketplace calon guru ASN. Nah, dari marketplace calon guru ASN nanti kalau misalkan ada sebuah sekolah yang memerlukan guru, maka mereka nanti akan mencari guru dari marketplace calon guru ASN. Ya, nanti untuk pemenuhan formasi-formasi yang kosong nanti akan ada 2 cara, yaitu cara yang pertama akan dipenuhi dari pemerintah pusat, yaitu dari marketplace ini, dan juga dari sekolah ini bisa menentukan ingin mengambil guru yang mana. Nah, di sini kalau misalkan kita cek kembali terkait tentang mekanisme dan juga alur dari marketplace calon guru ASN, ini adalah untuk yang pertama yaitu dari suplai guru 1 ya. Suplai guru 1 itu adalah dari guru honorer yang sudah lulus seleksi. Inilah dari sini jalurnya. Guru honorer yang sudah lulus seleksi dalam seleksi calon guru ASN nantinya akan masuk ke dalam marketplace. Nah, seleksi nanti akan ditingkatkan frekuensinya lebih dari sekali dalam 1 tahun. Kemudian untuk yang kedua yaitu suplai guru 2 atau persediaan guru 2 itu diperoleh dari lulusan PPG. Jadi dari lulusan PPG ini nanti setelah lulus dari PPG Prajabatan dan juga lulus uji kompetensi ya. Nah, uji kompetensi nanti merupakan satu kesatuan dari lulus PPG Prajabatan ini. Dikarenakan untuk PPG Prajabatan itu sama halnya dengan induksi untuk guru pemula ya. Nah, nanti dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon guru ASN, kemudian jumlah program PPG dan jumlah mahasiswa PPG nanti akan ditingkatkan untuk kapabilitasnya dan juga kapasitasnya. Nah, untuk mencukupi kebutuhan dan berikutnya di sini marketplace calon guru ASN. Ini adalah semua guru honorer yang lulus seleksi dan lulusan PPG Prajabatan ini dipersiapkan untuk mendaftarkan diri. Nah, dipersilahkan untuk mendaftarkan diri ke dalam marketplace calon guru ASN. Jadi di sini nanti akan ikut seleksi untuk guru honorer, kemudian lulusan PPG nanti keduanya ini mendaftar ke marketplace calon guru ASN. Dan berikutnya di sini nanti perekrutan oleh sekolah. Manakala di sekolah ini terjadi kebutuhan guru, maka di sini anggaran gaji dan juga tunjangan guru ASN yang sekarang ini ada pemerintah daerah ini nanti akan dialihkan ke sekolah ya teman. Jadi kalau misalkan kita lihat secara ringkasnya, maka nanti terobosannya adalah seperti ini, yaitu melalui RPP manajemen ASN, yaitu formasi guru ini nanti ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian seleksi guru untuk masuk ke marketplace ini akan ditingkatkan frekuensinya lebih dari sekali dalam setahun. Kemudian pemilihan dan pengangkatan guru ASN nanti akan ada 2 jalur, yaitu dilakukan oleh sekolah atau ditempatkan oleh pemerintah pusat. Kemudian perekrutan ini hanya bisa dilakukan dari kelompok calon guru pada marketplace. Artinya kalau misalkan kita nggak masuk ke dalam marketplace calon guru, maka kita nggak akan bisa diangkat ya menjadi ASN P3K. Kemudian nanti akan ada tambahan insentif untuk guru ASN yang berada pada daerah khusus. Kemudian nanti pembayaran guru ASN ini akan dilakukan oleh sekolah.